Sebelum mulai, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, karena ada informasi giveaway dengan hadiah uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Pernah nggak sih jadi pertanyaan dalam diri teman-teman, kenapa Gaara yang merupakan KZKG dan menurut saya cukup ganteng ya, tapi kenapa dia masih menjomblo dalam hidupnya? Dan dia lebih memilih untuk mengangkat anak daripada menikah. Padahal kita tahu di dunia Boruto, anak-anak di generasi Naruto memang sudah menikah dan memiliki sebuah keluarga. Contohnya saja sang tokoh utama yaitu Naruto yang sudah menikah dengan Hinata dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Boruto dan Himawari. Tentunya teman-teman Naruto yang lainnya juga sebagian sudah memiliki sebuah keluarga. Tapi kenapa Gaara tidak? Padahal dia memiliki jabatan tinggi sejak usia muda, dan juga seperti saya katakan tadi di awal, dia sangat tampan. Ternyata ada sebuah fakta yang kita mungkin banyak yang belum tahu, jika Gaara ternyata hampir menikah dengan pujaan hatinya, tapi ternyata terjadi cinta bertepuk sebelah tangan. Bagaimana ceritanya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Kisah gagalnya pernikahan Gaara ini ada di novel Gaara Hiden Sajin Genso. Gaara di novel ini sama seperti Naruto sebelum menyadari keberadaan Hinata, yaitu tidak tahu seperti apa jatuh cinta dan perasaan cinta kepada lawan jenis. Saking tidak mengertinya tentang cinta, bahkan dia sangat bingung saat kakaknya, Temari, berkencan dengan pemuda dari desa tetangga yaitu Shikamaru Nara. Dijelaskan dalam novel, Gaara bahkan sampai membaca buku Icha-Icha Paradise karangan Jiraiya untuk lebih mengerti apa itu cinta yang sebenarnya. Namun tetap saja dia sulit mengerti, dan menyimpulkan bahwa mereka yang tidak mengerti akan terus tidak mengerti. Di novel ini, kepribadian Gaara juga mulai berubah menjadi jauh lebih lembut. Tidak ada lagi naluri membunuh pada saat dia masih muda. Hal ini terbukti saat Temari bisa bercanda dengan Gaara selayaknya kakak meledek sang adik. Awalnya Gaara memiliki masalah cinta, namun semua itu hanya berputar pada dirinya sendiri. Dia bingung kenapa Temari bisa sangat senang dan tersenyum lebar saat menerima surat dari Shikamaru. Selain itu dia juga bingung kenapa sahabatnya yaitu Naruto bisa selalu memberikan senyum kepada Hyuga Hinata. Karena orang-orang di sekitarnya mulai berubah, dia pun siap menerima sesuatu yang disebut cinta untuk masuk ke dalam hidupnya. Akhirnya dia benar-benar jatuh cinta pada seorang wanita, dan wanita itu adalah Hakuto. Siapakah Hakuto ini? Hakuto ini adalah calon istri Gaara yang berasal dari klan Houki. Bagi yang belum tahu, Houki ini adalah klan di mana Houki Taketori yang memiliki penampilan mirip dengan Kakashi. Hubungan mereka awalnya bersifat dijodohkan karena ternyata wanita ini adalah pilihan para petinggi desa dengan niatnya akan dijodohkan dengan sang KZKG. Di pertemuan pertama mereka, Gaara langsung tersipu malu saat melihat Hakuto. Ini juga pertama kalinya Gaara duduk berhadapan dengan seorang gadis. Di depan wanita cantik, Gaara masih memikirkan tentang taijutsu dari wanita ini. Dia sadar bahwa ini adalah pertemuan pernikahan. Pemikirannya tentang taijutsu baginya tidak penting, hingga Gaara menjadi malu pada dirinya sendiri. Temari pun meledek Gaara. Menurut Temari, wanita dari klan Houki tidak akan menunjukkan wajah tanpa riasan kepada pria, kecuali wanita itu ingin menikahinya. Jadi jika Gaara menyukai Hakuto, maka ini adalah kesempatan yang tepat. Awalnya Gaara tidak mengerti, butuh waktu untuk otaknya mencerna maksud dari sang kakak. Sejurus kemudian, dia langsung terkejut, apakah berarti rasa ketertarikan Gaara juga berbalas, mengingat si perempuan terlihat dia memakai riasan. Saat ini dia masih bingung sendiri. Di dalam pikiran Gaara, bagaimana bisa seorang wanita cantik duduk di hadapannya dengan wajah malu-malu. Tapi sayangnya, sang KZKG tidak tahu harus berbuat apa. Sayangnya pertemuan mereka tidak berakhir dengan mulus karena terjadi sebuah serangan.
di mana serangan dadakan itu membuat Gaara harus melindungi Hakuto bukan karena dia akan menjadi calon istri Gaara, namun karena dia memang harus dilindungi. Tentunya kemampuan Gaara sangat cukup bahkan untuk bisa membalikan serangan. Awalnya dikira serangan ini datang dari teroris yang ingin membunuh Gaara. Ternyata salah. Si penyerang itu justru ingin menculik calon istri Gaara. Dan memang tujuannya sedari awal adalah menculik Hakuto. Setelah si penculik itu berhasil mengambil Hakuto, Gaara pun mengejar Hakuto bersama dengan kakak sekaligus pengawal Hakuto, yaitu Shijima. Ternyata Shijima bukan kunoichi biasa. Dulunya, Shijima pernah dijadikan objek percobaan oleh Orochimaru, yaitu memberikan replikasi dari mata Sharingan. Meskipun akhirnya berhasil memiliki Sharingan, tapi dia tidak bisa menggunakan mata Sharingannya dengan leluasa. Kisah penculikan calon istri Gaara ini mirip seperti ketika Naruto menyatakan cintanya kepada Hinata, tetapi Hinata kemudian memilih untuk pergi dengan Toneri. Bedanya di sini, Hinata pergi karena dia ingin menyelamatkan adiknya yaitu Hanabi. Apakah jalan cerita Gaara mirip dengan Naruto? Ternyata berbeda. Kalau Naruto, Hinata itu terpaksa ikut Toneri. Kalau di sini, ternyata kebenaran terungkap dan cukup menyakitkan. Penculik tersebut memperkenalkan dirinya bernama Shigezane dari klan yang sama dengan Hakuto yaitu Houki. Shigezane membawa lari Hakuto ke wilayah negeri api yaitu wilayah Konoha bukan tanpa alasan. Ternyata Shigezane dan Hakuto adalah sepasang kekasih. Shijima, sang kakak dari Hakuto, sebenarnya ikut Gaara pun semata-mata hanya untuk menahan Gaara agar tidak terjadi sesuatu yang buruk pada Shigezane. Dan ternyata hal ini semua sudah direncanakan. Hakuto dipaksa harus menikah dengan Gaara, namun sayangnya dia sudah memiliki seorang kekasih yaitu Shigezane. Dan keduanya pun terlihat sangat serius. Melihat hal itu, Gaara begitu terpukul. Karena ini untuk pertama kalinya dia merasakan jatuh cinta kepada seorang wanita, dan pertama kalinya pula dia merasakan patah hati dalam hidupnya. Namun Gaara mengerti, sama seperti dirinya, semua hal tentang lawan bicaranya tidak bisa kita ketahui hanya dengan pertemuan singkat, termasuk Hakuto dan Gaara sendiri yang masing-masing masih menyimpan rahasia. Dalam momen ini, Shikamaru datang membantu. Tentunya Shikamaru datang karena permintaan Temari. Disinilah Shikamaru mencari jalan keluar yang tepat agar semua orang bisa bahagia, dan dia menemukan sebuah ide. Sayangnya, ide ini hanya menguntungkan untuk Hakuto dan pasangannya, tapi akan sangat menyakitkan bagi Gaara. Keputusannya adalah Gaara memalsukan kematian Hakuto. Dia mengarang cerita tentang Hakuto yang dibunuh oleh Shigezane, sedangkan Shigezane dibunuh oleh Gaara sebagai balasannya. Akhirnya Shikamaru menerima pasangan itu masuk ke keluarga Nara, di mana Shigezane dan Hakuto mendapatkan nama dan identitas baru. Kini keduanya bisa hidup bahagia berdua selamanya dengan status sebagai anggota keluarga Nara. Gaara begitu terpukul karena dia pada akhirnya tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal, itulah pertama kalinya dia merasakan jatuh cinta. Tapi Gaara begitu dewasa dan dia bisa menerima kalau cinta tidak bisa dipaksakan. Gaara pun berusaha untuk menerima kondisi itu dan tetap menjaga hubungan baik dengan klan Houki dan juga dengan Shijima. Shijima pada akhirnya menjadi tangan kanan Gaara yang setia. Ternyata, Gaara masih belum bisa move on dari rasa patah hatinya itu. Karena itu, dia pun memutuskan untuk tetap hidup sendiri dan menjadi jomblo selamanya. Pada akhirnya Gaara pun memutuskan untuk mengadopsi seorang anak yaitu Shinki. Shinki saat ini satu generasi dengan Boruto. Pemuda ini memiliki kepribadian yang tenang mirip seperti Gaara. Dia juga bisa mengendalikan pasir besi dan hebat bermain kogutsu seperti Kankuro. Kedatangan Shinki membuat Gaara bisa melupakan patah hatinya yang begitu dalam terhadap gadis pujaan hatinya. Tapi tetap saja Gaara masih merasa trauma dan akhirnya dia memutuskan untuk tetap hidup sendiri dan mengurus Shinki seorang diri. Walaupun begitu, secara tahta, Shinki tetap bisa menjadi Kazekage karena dia sudah diangkat anak oleh Gaara. Itulah kisah cinta yang cukup ngenes dari Gaara. Berbeda dengan Naruto yang happy ending, Gaara cenderung sad ending. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1.
uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endevelovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endevelovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endevelovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!